Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eka Primace Ismamora dengan NIM B100-226. Di sini saya dari kelas G dengan mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai subjek hukum internasional yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Secara umum, subjek hukum internasional adalah para pihak yang segala aktivitas atau tindakan atau kegiatan diatur menimbulkan akibat hukum, sehingga memiliki berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif. Secara hukum, dapat dibagi dua atau dua jenis, individu alami atau persorangan, dan individu buatan ataupun kelompok. Konsep hukum internasional menurut J. Sudarminta mengartikan konsep dapat dibagi menjadi dua, yaitu subjek dan objek. Konsep sebagai subjek adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran atau menggolong-golongkan sebagai objek. Konsep adalah menjelaskan isi dari kegiatan tersebut atau mengkaji dari makna dari konsep tersebut. Konsep subjek hukum internasional dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, entitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu, hak dan kewajiban. Yang kedua adalah adanya kemampuan hukum dari intensitas terkait. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Setiap subjek hukum adalah pemegang, pengemban, pengampu, hak dan kewajiban. Jenis-jenis hukum internasional. Jenis-jenis subjek hukum internasional dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu subjek hukum negara dan subjek hukum bukan negara. Adapun subjek hukum internasional dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah negara, yang kedua tahta suci, yang ketiga adalah organisasi internasional, yang keempat adalah Palang Merah Internasional, yang kelima adalah kaum pemberontak, yang keenam adalah individu, yang ketujuh adalah perusahaan multinasional, yang kedelapan adalah organisasi non-pemerintah. Negara adalah subjek utama dalam hukum internasional, dapat dilihat pada perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah penduduk yang permanen, yang kedua adalah wilayah yang jelas, yang ketiga adalah pemerintahan, yang keempat adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Sebuah wilayah jika sudah memenuhi persyaratan di atas dapat dalam keadaan mereka atau tidak berada di bawah kendali negara lain, maka otomatis mereka berkedaulatan atau dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah negara federal, yaitu negara yang berkaitan atau terdiri dari negara-negara bagian di mana terdapat kesepakatan di antara keduanya untuk membagi kewenangan mereka. Yang kedua adalah negara protektorat, adalah negara yang sudah merdeka dan berkesepakatan memiliki atau melalui perjanjian internasional berada di bawah perlindungan sebuah negara yang memiliki kedaulatan yang lebih. Itu adalah tahta suci. Dikualifikasikan Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional tidak bisa terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Pada pertengahan abad di zaman Romawi, terdapat perbedaan pimpinan pada kerajaan atau kekaisaran dalam kehidupan gereja. Kekaisaran dipimpin oleh seorang kaisar, sedangkan gereja dipimpin oleh seorang paus. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan negara-negara pendirinya berdasarkan perjanjian internasional dengan tujuan tertentu. Personalitasnya terpisah dengan negara-negara anggotanya dan berfungsi sebagai lembaga pembentuk norma atau mengimplementasikan norma dari satu instrumen hukum internasional. Keberadaan organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional juga tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan hukum internasional. Yang keempat adalah Palang Merah Internasional.
Palang Merah Internasional sesungguhnya sudah terlebih dahulu dirintis sebelum PBB. Asal-usul pendiriannya Palang Merah Internasional diawali oleh ide dari Henry Dunant yang sampai sekarang dikenal sebagai sebutan Bapak Palang Merah Internasional. Misi utama dari Palang Merah Internasional adalah melindungi dan membantu para penduduk sipil atau termasuk kombatan akibat korban perang serta konflik internasional dengan menjunjung tinggi prinsip netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat perang atau konflik. Yang kelima adalah kaum pemberontak. Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu negara. Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nasional. Mereka bertujuan ingin menggulingkan pemerintah yang sah dan membuat pemerintah tandingan atau bahkan ingin membentuk suatu negara baru. Ada kalanya kaum pemberontak diakui keberadaannya oleh negara-negara lain jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga kaum pemberontak terorganisir yang baik. Kedua, memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten sehingga menjunjung identitasnya sebagai kaum pemberontak. Yang ketiga adalah sudah menguasai sebagian wilayah negara di tempat kaum pemberontak melakukan pemberontakan sehingga sudah memiliki kekuasaan secara efektif terhadap wilayah tersebut. Yang keempat adalah mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di wilayah yang telah dikuasainya secara efektif. Yang keenam adalah individu. Berkaitan dengan individu sebagai salah satu subjek hukum internasional, terdapat dua pandangan yang berbeda. Di satu pihak, ada beberapa ahli hukum internasional yang mengatakan bahwa hukum internasional itu sebagai sistem yang dibentuk oleh, dari, dan untuk negara-negara. Oppenheim berpendapat bahwa pandangan ini dipengaruhi oleh aliran-aliran positif dan terminologi. The Law of Nation berkaitan dengan bab 1 mengenai perselisihan hukum internasional yang berlaku hanya untuk negara-negara. Sebuah negara tidak akan ada atau terbentuk tanpa adanya individu-individu. Yang ketujuh adalah perusahaan transnasional. Kemunculan perusahaan asing ini mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1770-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga memberikan dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan. Sekretaris Jenderal PBB melalui Resolusi 1913 mendirikan Komisi TNC sebagai badan penasehat. Tugas dari Komisi TNC ini untuk membentuk aturan tingkah laku bagi TNC. Dilihat dari nama komisi yang dibentuk oleh ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB, maka dalam tulisan ini memilih menggunakan terminologi TNC. Dengan melihat pengertian di atas, sebuah TNC tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi bisa di beberapa negara. Hal ini berarti akan melibatkan dua jenis negara yang berbeda, yaitu home country di mana TNC berasal, dan host country di mana TNC mendirikan cabang dan atau anak perusahaan. Organisasi non-pemerintah. Ada berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para ahli terkait organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah ini pada dasarnya merupakan organisasi yang bersifat non-profit. Anggota-anggota bersifat sukarela. Lembaga ini dikelola dan aktif di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Organisasi non-pemerintah berkontribusi pada perkembangan interpretasi, implementasi, dan penegakan hukum internasional.
Menurut World Bank atau WB, organisasi non-pemerintah merupakan organisasi privat yang melakukan aktivitas untuk meringankan penderitaan, menyuarakan kepentingan masyarakat miskin, melindungi lingkungan, menyediakan jasa di bidang sosial, dan melakukan pembangunan masyarakat serta menjunjung tinggi implementasi HAM. Non-pemerintah merupakan sebuah organisasi non-pemerintah terlibat dalam perkembangan hukum internasional bersifat tidak mencari keuntungan atau merliba dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal dan rentan. Saya sampaikan apabila ada salah kata pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.